Halo guys, balik lagi ke channel DR Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film yang semoga aja kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Ballerina adalah film Korea tahun 2023 bercerita tentang seorang wanita yang melakukan balas dendam atas kematian sahabatnya. Cerita dimulai dengan sekelompok orang yang mencoba melakukan perampokan di minimarket. Seorang wanita bernama Ok-ju lalu datang ke kasir untuk membayar. Ok-ju pun minta kembalian, tapi karena uang di kasir sudah dimasukkan ke tas para perampok, Ok-ju jadi mengambil kembalian dari tas itu. Para perampok yang tidak senang pun langsung mengancam Ok-ju dengan pisau, tapi rupanya Ok-ju bisa melawan. Perampok lainnya juga mencoba membantu rekannya untuk menghabisi Ok-ju, tapi Ok-ju bisa menghindari serangan sampai akhirnya berhasil menumbangkan mereka semua. Di tempat berbeda, seorang balerina bernama Min-hee tampil di panggung megah. Tapi Min-hee benar-benar tidak tenang, hingga saat melihat ke arah penonton, ia langsung terjatuh. Di hari berikutnya, Min-hee menghubungi Ok-ju. Ok-ju pun agak heran, karena Min-hee baru menghubunginya lagi setelah sekian lama. Tapi Min-hee mengaku baru mengabari karena selama ini ia sibuk tampil. Min-hee pun minta maaf, kemudian minta Ok-ju datang ke huniannya karena ia ingin minum bersama. Ok-ju pun menyetujui ajakan Min-hee, hingga Ok-ju langsung bergegas menggunakan motornya kemudian membeli minuman. Tapi sesampainya di hunian Min-hee, Ok-ju tidak melihat keberadaan Min-hee. Ok-ju pun masuk dan mencarinya, tapi ia hanya menemukan sebuah kado yang berisi sepatu balet dan secari kertas yang bertuliskan permintaan Min-hee agar Ok-ju membalaskan dendamnya kepada seseorang bernama Choi. Ok-ju yang menyadari ada sesuatu yang terjadi pada Min-hee, jadi mencari Min-hee sambil mencoba menghubungi. Tapi Ok-ju hanya menemukan ponsel Min-hee di toilet, sementara Min-hee sendiri rupanya sudah tewas di dalam bak mandi. Ok-ju yang melihat sahabatnya telah mengakhiri hidup, gelas terpukul, sampai Ok-ju jadi mengingat kembali kenangan pertemuannya dengan Min-hee pertama kali. Nah, jadi dulu saat Ok-ju ingin membeli kue ulang tahun, Ok-ju datang ke toko kue yang kebetulan Min-hee bekerja di sana. Awalnya mereka tidak saling mengenal. Tapi saat Ok-ju mengaku membeli kue ulang tahun untuk merayakan ulang tahunnya sendiri, Min-hee pun jadi memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Min-hee, temannya Ok-ju saat SMP. Min-hee yang tidak menyangka bertemu Ok-ju tepat di hari ulang tahunnya, jadi mengajak Ok-ju temu kangen di restoran. Ok-ju pun agak canggung, tapi Min-hee mencoba akrab dengan menanyakan kabar Ok-ju serta pekerjaannya. Ok-ju pun memberitahu jika ia bekerja di luar negeri menjadi pengawal keamanan tamu-tamu VIP. Min-hee yang mendengar pun jadi kagum dan langsung menebak jika Ok-ju menjadi pengawal sekaligus pembunuh bayaran. Tapi Ok-ju tidak mau mengaku sambil tersipu malu. Ok-ju lalu bertanya balik ke Min-hee apa pekerjaannya. Min-hee pun langsung mengaku bahwa ia berprofesi sebagai penari balet atau disebut ballerina. Hingga setelah mengingat momen bersama Min-hee itu, Ok-ju pun langsung memantapkan niat menuruti permintaan Min-hee untuk membalaskan dendamnya Min-hee kepada seseorang bernama Choi. Ok-ju lalu memulai rencananya dengan mencari akun sosial media milik Choi. Hingga setelah akun Choi ditemukan, Ok-ju pun langsung mengirim pesan ke Choi dengan memesan makanan karena Choi rupanya seorang chef yang menjual makanan secara online. Choi pun membalas pesan Ok-ju, tapi tak lama dari itu Choi meninggalkan obrolan. Ok-ju pun jadi beralih dan melihat foto dirinya bersama Min-hee. Hingga foto itu membuat Ok-ju mengingat kembali kenangan kebersamaannya dengan Min-hee saat dulu. Sebelum bertemu Min-hee, Ok-ju sama sekali tidak punya semangat hidup. Bahkan Ok-ju sudah menerima jika suatu saat harus mati karena profesinya. Tapi setelah bertemu Min-hee, keputusasaan Ok-ju hilang dan berubah menjadi kebahagiaan. Namun lamunan Ok-ju terhenti ketika Choi menghubungi ponselnya Min-hee. Ok-ju pun mengangkatnya, dan Choi langsung mengungkapkan kekesalannya ke Min-hee yang tidak memberinya kabar. Choi pun langsung mengajak Min-hee bertemu di jembatan, sambil mengancam jika Min-hee tidak menemuinya, Choi akan membunuh Min-hee. Panggilan pun ditutup, hingga setelah itu, Choi langsung datang ke jembatan untuk bertemu Min-hee. Choi pun menunggu sambil COD pesanan makanan yang dipesan para pelanggan. Tapi setelah pesanan diterima, rupanya pelanggannya Choi hanya mengambil sesuatu dari bungkus makanan itu, kemudian isi makanannya malah dibuang. Choi lalu menunggu kedatangan Min-hee sambil mencoba menghubungi. Tapi karena ponsel Min-hee ada di tangan Ok-ju, Ok-ju yang juga mengintai di sana pun tidak mengangkat panggilan itu, hingga membuat Choi jadi memutuskan pergi.
Okju tentu langsung mengikuti dari belakang menggunakan motornya sampai ia tiba di huniannya coy. Dan pagi harinya, coy rupanya pergi lagi menggunakan Lamborghini. Okju yang mengetahui hal itu, jadi datang ke hunian coy kemudian langsung menunjukkan keahliannya dalam membobol pintu. Setelah pintu berhasil dibuka, Okju langsung memasang alat penyadap di berbagai sudut hunian coy. Tapi pada saat memasang, fokus Okju teralihkan ketika melihat lemari yang saat dibuka rupanya berisi alat perlengkapan seks. Okju juga menemukan memori flash disk yang dikoleksi coy yang ternyata berisi film coy meniduri para wanita dengan berbagai macam judul. Dan ketika Okju menemukan memori flash disk yang diberi judul Ballerina, Okju langsung mencolok flash disk itu ke ponselnya hingga setelah video diputar, Okju pun terdiam karena wanita yang coy tiduri di dalam video itu ternyata Minhee. Jadi, karena video itulah yang membuat Minhee sangat tidak tenang pada saat tampil di panggung. Bayang-bayang coy yang muncul, serta para penonton yang menatap Minhee, membuat Minhee benar-benar merasa terancam. Sekarang, Okju yang akhirnya menyadari apa yang telah dialami Minhee tentu sangat marah. Ia sangat terpukul, sekaligus merasa gagal menjadi sahabat. Hingga setelah itu, Okju pun mulai mengenakan headphone yang sudah terhubung ke alat penyadap di hunian coy untuk merancang rencana pembalasan dendam. Awalnya, Okju tidak mendengar apa-apa karena Choi kini sedang bersantai. Tapi tak lama dari itu, Okju akhirnya mendengar percakapan Choi dan temannya yang mana Choi berencana akan pergi ke sebuah klub untuk mencari mangsa. Hingga setelah waktu berganti, Okju langsung mengenakan pakaian milik Minhee. Setelah itu, ia datang ke klub untuk memancing Choi. Hingga tak lama dari itu, rencana Okju rupanya berhasil membuat Choi terpancing sampai Choi jadi mendekati Okju. Okju pun langsung memanfaatkan situasi itu dengan memainkan perannya, sampai Choi pun langsung mengajak Okju pergi dengan Lamborghini-nya. Okju mengira Choi akan membawanya ke rumah, tapi Choi mengaku akan mengajak Okju ke motel yang hanya diketahui segelintir orang. Hingga sesampainya di motel, Choi langsung memesan kamar ke resepsionis dan meninggalkan kunci mobilnya. Setelah itu, Choi mengajak Okju ke kamar, kemudian langsung memberi minuman ke Okju yang sudah diberi obat bius. Hingga ketika Okju tidak sadarkan diri, Choi sudah siap mengenakan topeng serta mengeluarkan alat perlengkapan seksnya dan siap menggauli Okju. Tapi saat membuka celana, Okju yang ternyata masih sadar langsung menyerang Choi dengan pisaunya. Tapi ternyata Choi masih bisa menahan serangan tersebut dan bisa membalikan keadaan. Sebagai pengawal handal, Okju tentu bangkit kemudian langsung menyerang Choi lagi. Tapi tenaga Choi yang jauh lebih kuat membuatnya berhasil menghindari sayatan pisau dari Okju berkali-kali. Choi pun langsung menyerang Okju balik dengan menjadikan lampu motel sebagai senjata. Tapi Okju masih bisa menghindari serangan hingga dalam keadaan gelap itu, Okju berhasil melukai Choi, bahkan berhasil merobek wajahnya Choi. Choi pun kesakitan dan Okju berniat untuk langsung membunuhnya. Tapi resepsionis motel yang datang membawa shotgun tiba-tiba langsung menembak Okju. Tapi untungnya, Okju masih bisa menghindari tembakan dengan keluar dari kamar motel. Okju lalu menahan pintunya dari luar dengan kulkas kemudian berniat kabur. Namun sialnya, penjaga motel rupanya muncul dan sudah siap menghadang Okju dengan gergaji mesin. Okju jelas tidak berkutik dan si penjaga motel mulai mendekat untuk mengayunkan gergaji mesinnya. Tapi untungnya, seorang gadis SMA yang tiba-tiba membuka pintu berhasil membuat si penjaga motel terjatuh dan langsung histeris karena kakinya putus terkena gergaji mesin. Okju dan si gadis SMA pun akhirnya kabur dengan membawa mobil Lamborghini Choi. Sementara Choi sendiri rupanya sudah dilarikan ke rumah sakit dan dokter juga langsung menjahit wajahnya Choi yang sobek. Hingga di hari berikutnya ketika sadar, Choi langsung didatangi oleh sekelompok gangster yang diketuai oleh seseorang bernama Joe. Nah, Joe ini rupanya bosnya Choi dan mereka ternyata menjalankan bisnis menjual barang terlarang serta menjual wanita. Joe pun menegaskan bahwa ia datang bukan bermaksud menjenguk Choi, melainkan hanya ingin tahu dari mana Choi mendapatkan uang untuk membeli Lamborghini. Choi pun mengaku jika ia mendapatkan uang tambahan dari kerja paruh waktu. Tapi Joe tidak percaya karena ia sudah tahu jika Choi menjalankan bisnis sampingan dengan menjual obat bius untuk membuat film porno. Joe jadi agak kesal karena Choi tidak mengikuti aturan. Mereka juga malu melihat keadaan Choi sekarang karena bisa-bisanya Choi dipermalukan oleh Okju yang seorang wanita. Choi pun jadi minta maaf ke Joe serta anggota geng dan ia berjanji akan secepatnya mengurus Okju dan membawa si gadis SMA.
Hingga Jo yang gemas dengan Choi pun langsung mencengkram wajah Choi yang terluka sambil memberikan Choi waktu 3 hari untuk membawa Ok-ju dan si gadis SMA ke hadapannya. Sementara Ok-ju kini mengajak si gadis SMA makan di restoran yang dulu Ok-ju datangi bersama Min-hee. Ok-ju lalu menanyakan si gadis SMA sudah berapa lama si gadis berada di motel. Si gadis SMA pun bercerita bahwa di motel itu, ia dan gadis-gadis lainnya sudah dijadikan seperti budak seks. Mereka dieksploitasi dan mereka juga tidak bisa menolak karena jika menolak, video skandal mereka akan disebar ke internet. Tapi si gadis sekarang cukup lega karena datangnya Ok-ju adalah jawaban doanya selama ini untuk melangsungkan pembalasan dendamnya. Sementara Choi yang sudah melepas perbannya, kini mendatangi apotik lalu menemui rekannya yang seorang dokter. Choi datang ke sana lalu menyampaikan keluhan karena obat bius yang dibuat oleh si dokter tidak bekerja dan malah membuat wajah Choi dirusak mangsanya. Si dokter yang prihatin pun menduga semua itu ulah budak mereka. Tapi Choi membantah dan memberitahu bahwa yang melukai wajahnya adalah wanita yang baru pertama kali ia temui. Si dokter kemudian menyarankan agar Choi minta bantuan gangster untuk menangkap Ok-ju. Tapi Choi yang menganggap Ok-ju sepele tentu menolak dan ia lebih memilih minta bantuan ke si dokter. Karena jika si dokter bisa menangkap Ok-ju serta membawa Lamborghini-nya dalam 2 hari, Choi berjanji akan memberikan si dokter uang 100 juta won. Si dokter yang mendengar itu pun jelas tidak menolak. Di sisi lain, Ok-ju menemui seniornya yang sedang melatih tembak. Mereka lalu berbincang dan si senior menyarankan agar Ok-ju kembali ke firma daripada Ok-ju hanya luntang-lantung. Si senior juga tidak bisa menemukan orang sehebat Ok-ju. Tapi Ok-ju langsung mengaku bahwa kedatangannya hanya untuk meminta peralatan ilegal karena Ok-ju ingin balas dendam atas kematian Min-hee. Si senior tentu menyarankan Ok-ju untuk menyelesaikan semuanya dengan melapor polisi. Tapi Ok-ju menolak karena ia merasa wajib melakukan pembalasan dendam itu demi Min-hee. Hingga setelah itu, Ok-ju dan si gadis SMA langsung menemui sepasang kakek nenek penjual senjata. Ok-ju pun langsung memberi uang kemudian mulai memilih. Tapi Ok-ju kurang tertarik karena senjata yang dijual sudah kuno dan banyak yang rusak. Si nenek lalu jadi bertanya untuk apa sebenarnya Ok-ju membeli senjata. Ok-ju pun mengaku ia butuh pistol untuk berburu. Tapi si nenek malah mengeluarkan semprotan api yang biasa ia gunakan untuk membasmi tawon. Sementara si dokter kini menunggu Choi mencuci mobilnya sambil menghubungi detektif untuk minta bantuan agar mencari mobil Lamborghini Choi. Choi pun minta si dokter turun, lalu menyuruhnya mengecek bagian bawah mobilnya yang ternyata terdapat alat pelacak. Sementara Ok-ju kini merakit beberapa pistol yang sebelumnya ia beli hingga siap digunakan. Tapi si gadis SMA merasa Ok-ju terlalu lama dalam melakukan pembalasan dendam. Ia takut mereka keburu dibunuh duluan. Tapi Ok-ju tetap memilih untuk menunggu waktu yang tepat dan tidak ingin terburu-buru agar tidak gagal seperti sebelumnya. Si gadis SMA pun minta Ok-ju tidak berlama-lama atau setidaknya Ok-ju harus mengajarkannya menggunakan pistol. Tapi Ok-ju minta si gadis SMA tidak bercanda lalu menyuruhnya tidur. Setelah itu, Ok-ju menghidupkan alat pelacak untuk mengetahui keberadaan Choi. Karena dirasa keberadaannya cukup jauh, Ok-ju pun memilih keluar lalu berbelanja makanan di toko. Namun, ketika melihat varian rasa makanan, Ok-ju jadi kembali teringat varian rasa itu sama seperti kue ulang tahun yang dulu ia beli di toko Min-hee. Meskipun rasanya tidak enak, tapi Ok-ju terlihat bahagia karena Min-hee merayakan ulang tahunnya. Sekarang, Ok-ju kembali ke hunian kemudian ingin memberikan makanan ke si gadis SMA. Tapi si gadis rupanya sudah tak nampak keberadaannya. Hingga saat Ok-ju mencari, tiba-tiba Ok-ju langsung diserang. Dan di hari berikutnya, Choi pun langsung memberitahu Jo jika ia sudah membunuh Ok-ju dan sudah menguburnya di pegunungan. Jo sebenarnya kesal karena ia menyuruh Choi membawa Ok-ju dan bukan membunuhnya. Tapi Choi hanya diam, hingga Jo pun jadi minta agar Choi memasukkan bisnis obat bius ke dalam bisnis jaringan mereka. Jo cukup tertarik karena bisnis obat bius cukup menguntungkan dan banyak peminatnya. Tapi Choi menolak dan tetap memilih beroperasi sendiri karena bisnis obat bius itu di luar jaringan mereka. Jo pun tidak memaksa. Setelah itu, ia menyarankan Choi agar menyingkirkan si gadis SMA karena Choi bilang si gadis SMA menjadi saksi mata ketika Choi membunuh Ok-ju. Tapi Choi malah memilih menangani si gadis dengan caranya sendiri,
Hingga Jo yang mendengar itu pun jadi menertawakan Choi karena tidak habis pikir. Setelah itu, si dokter mulai menyiksa si gadis SMA dengan mengguyurnya. Choi pun kecewa karena gadis SMA membuat kekacauan, padahal Choi sudah memperlakukan si gadis berbeda dengan gadis-gadis lainnya. Choi pun mulai menyiapkan pecutnya, kemudian ingin menyiksa si gadis sebagai hukuman karena si gadis telah membantu Okju. Di motel, si resepsionis teleponan dengan pelanggan, lalu ia menawarkan gadis-gadis yang ia sewakan di motelnya. Tapi karena ada tamu yang datang, si resepsionis jadi mengecek keluar. Namun, saat si penjaga motel melihat dari CCTV, rupanya si resepsionis sudah terkapar. Si penjaga yang kakinya putus pun jadi bersiap dengan kapaknya. Tapi ia dibuat tidak berkutik karena Okju muncul dan langsung menodongkan senjata. Okju pun tidak mau basa-basi dan ingin tahu keberadaan Choi. Tapi karena si penjaga tidak menjawab, membuat Okju jadi langsung membunuhnya. Okju kemudian kembali teringat kenangannya dengan Minhee, yang mana dulu Minhee memberi hadiah ulang tahun ke Okju berupa sepatu. Sebenarnya kado tersebut untuk ulang tahun Okju tahun depan. Tapi Minhee harus memberikannya di hari itu karena ia akan pergi ke Rusia untuk mencapai cita-citanya menjadi balerina. Hingga sekarang, Okju pun mulai menyiapkan pistol serta mengencangkan tali sepatu pemberian dari Minhee, kemudian bergegas menuju tempat pacuan kuda untuk melangsungkan aksi pembalasan dendam. Okju juga berniat mencari si gadis SMA, namun saat masuk ke tempat itu, Okju hanya menemukan seragam si gadis. Okju pun lanjut berjalan naik lift berbarengan dengan beberapa orang. Tapi pada saat lift berhenti, ternyata beberapa orang itu sudah tewas di tangan Okju. Okju pun lanjut melangkah, sampai ketika masuk ke pabrik pembuatan obat terlarang, Okju langsung mengancam dengan pistol, kemudian minta anak buah Jo yang bekerja di sana untuk memberitahu keberadaan si gadis SMA. Okju berjanji jika mereka memberitahu keberadaannya, Okju tidak akan mengusik tempat itu. Tapi mereka tidak menjawab hingga tak lama dari itu, Jo kemudian muncul. Jo yang mengetahui Okju masih hidup sebenarnya kesal dengan Choi. Tapi Jo masih santai dan ia memilih mengajak Okju bicara baik-baik. Jo merasa tidak ada alasan bagi mereka untuk berkelahi. Tapi Okju langsung membunuh Jo karena terlalu banyak omong. Anak buah Jo jelas panik. Okju pun bertanya sekali lagi pada mereka di mana keberadaan si gadis SMA. Tapi karena mereka masih tidak mau menjawab, Okju yang kehilangan sabarnya pun jadi ingin menembak mereka. Namun sialnya, pistol Okju macet dan anak buah Jo jadi berbalik menyerang Okju. Tapi Okju yang masih punya pistol cadangan jadi langsung menembak hingga membuat pertarungan terjadi. Mereka pun menyerang Okju dengan kapak, tapi Okju masih bisa menghindari sambil meletuskan tembakan. Tapi karena jumlah anak buah Jo terlalu banyak, Okju jadi tersudut sampai pistolnya dibuat terjatuh. Tapi meski dalam keadaan begitu, Okju masih bisa melawan walaupun mereka menggunakan senjata. Pukulan demi pukulan berusaha Okju tahan, namun Okju harus terjatuh. Tapi di kesempatan itu, Okju bisa meraih kembali pistolnya yang jatuh. Hingga setelah itu, Okju langsung menembak mereka, sampai akhirnya Okju berhasil memenangkan pertarungan 1 lawan puluhan orang itu. Orang kepercayaan Jo juga berhasil dibuat tak berkutik, dan Okju langsung mengancamnya untuk minta diberitahu keberadaan Choi. Tapi bukannya menjawab, orang kepercayaan Jo malah mengumpat, hingga membuat Okju jadi langsung menghancurkan mulutnya dengan pecahan beling. Setelah itu, si dokter yang ingin pergi membawa sesuatu tiba-tiba terhenti karena Okju muncul. Okju pun mendekat ke mobil si dokter, namun setelah itu Okju langsung gemetar saat melihat si gadis SMA yang ternyata sudah tewas. Okju pun langsung menodongkan senjata ke si dokter, membuat si dokter yang sudah menyiapkan pisau jadi tidak bisa apa-apa. Tapi tak lama dari itu, Okju dibuat terkulai karena Choi yang muncul langsung menembak Okju. Si dokter pun sangat lega karena Choi yang datang tepat waktu membuat si dokter jadi akan mengeksekusi Okju untuk mendapatkan uang 100 juta yang sudah Choi janjikan. Tapi setelah itu, Choi malah membunuh si dokter sambil menegaskan tidak ada lagi perjanjian 100 juta sebab sekarang semua orang sudah mati. Choi pun langsung mengokang senjatanya lagi untuk membunuh Okju. Tapi si gadis SMA yang ternyata masih hidup langsung menembak Choi, namun semua pelurunya meleset. Choi pun jadi sangat kesal pada si gadis hingga Okju yang menyadari Choi lengah jadi langsung menembak Choi sampai terkulai. Hingga setelah itu, Okju dan si gadis SMA langsung membawa Choi ke pantai dengan Lamborghini-nya. Okju pun langsung menyiapkan semprotan api
hingga Choi jadi ketakutan dan menganggap tindakan Okju sangat berlebihan. Okju pun menegaskan bahwa perbuatan Choi sendirilah yang membuat Okju bertindak sejauh ini. Tapi Choi masih tidak merasa bersalah dan ia malah menanyakan siapa Okju. Okju pun mengakui dirinya sebagai balerina, hingga Choi yang mendengar itu jelas terdiam. Okju lalu siap untuk membakar Choi dengan semprotan api, hingga Choi yang histeris langsung memohon ampun. Choi pun minta maaf ke Okju dengan berjanji akan mengakui semua kesalahannya dan ia siap dihukum pidana. Choi juga siap mengganti semua kerugian asalkan Okju menghentikan tindakan gilanya karena Choi merasa apa yang sudah ia perbuat tidak membuatnya pantas untuk dihukum mati. Okju pun langsung menghajar Choi lagi karena ia tidak habis pikir dengan Choi yang bisa berkata seperti itu padahal perbuatan Choi sendiri yang telah membuat Min-hee mati. Tapi Choi malah tertawa tanpa merasa bersalah. Choi sangat senang, kemudian ia mencoba mempermainkan mental Okju dengan menegaskan jika Okju membunuhnya, ia akan mengulang perbuatan yang sama ke Min-hee di neraka. Okju pun mempersilahkan karena jika Choi bisa, Okju juga pasti akan memburu Choi di neraka. Okju pun habis sabarnya hingga akhirnya ia langsung membakar Choi dengan semprotan api. Pembalasan dendam pun berakhir. Okju hanya bisa memandang lautan untuk mengenang kembali bahwa pantai itu pernah menjadi tempat kebahagiaannya bersama Min-hee. Min-hee sangat menyukai lautan itu, bahkan jika diberi kesempatan, Min-hee ingin menjadi ikan di kehidupan selanjutnya. Hingga setelah waktu berlalu, Okju memutuskan datang ke hunian Choi, lalu mengambil semua koleksi memori yang berisi film Choi bersama para wanita. Okju juga mengambil buku catatan yang berisi jadwal Choi mencari mangsa. Hingga setelah itu, Okju pun pergi, meninggalkan Lamborghini milik Choi yang sudah ia bakar, dan juga meninggalkan Min-hee yang menari balet di lautan ditemani ikan. Dan itulah seluruh alur cerita film Ballerina 2023. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.